Shikamaru Nara adalah salah satu tokoh dalam serial manga dan anime Naruto. Shika yang berarti rusa dan Maru bisa berarti lingkaran atau berkembang dengan baik, tetapi biasa digunakan sebagai nama anak laki-laki. Nara juga adalah salah satu nama prefektur dan kota di Jepang yang memiliki taman dengan banyak rusa. Sebelumnya, ini pertama-tama, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe supaya gue senang juga bikin kontennya. Minimal komen lah, asli komen lah please, biar gue nggak ngerasa sendirian bikin konten. Oke, kita check it out. Shikamaru adalah seorang anak dari klan Nara yang seangkatan dengan Naruto. Dia sangat pemalas tetapi baik hati. Dia bersama Naruto, Kiba, dan Choji sering ditegur oleh guru Iruka karena sesungguhnya Shikamaru adalah anak yang pintar. Tingkat kecerdasannya atau IQ-nya mampu mencapai 200. Gila ya. Kekurangannya adalah gemar tidur siang sambil memandangi awan daripada berlatih ninjutsu. Itulah mengapa dia sangat malas. Choji bahkan berkata bahwa Shikamaru Nara bisa saja lebih baik atau melebihi Sasuke jika dia itu nggak begitu malas gitu. Shikamaru Nara dalam anime Naruto menjadi salah satu karakter menarik untuk dibahas. Karakter jenius ini adalah shinobi dari klan Nara Konohagakure. Meskipun pada dasarnya ia sangat malas, Shikamaru memiliki kecerdasan luar biasa dan secara konsisten terus pintar. Jadi nggak mut-mutan ya guys. Membuat dirinya dapat menang dalam pertempuran dengan epik. Membuat dirinya juga diunggulkan dalam segi kecerdasan. Oke, kita lanjut. Shikamaru dilahirkan dalam klan Nara oleh orang tua bernama Shikaku dan Yoshino. Dia memiliki persahabatan yang cukup lama dengan Choji Akamichi. Mereka bertemu bahkan sebelum masuk akademi. Ketika orang lain mengejek Choji karena berat badannya, Shikamaru segera meninggalkan mereka dan akhirnya memilih bermain dengan Choji sebagai gantinya. Karena kebaikan Shikamaru selalu ditujukan padanya, Choji akhirnya memberikan kesetiaan padanya dan dengan senang hati akan memberikan hidup serta nyawanya untuk Shikamaru. Gila, ini adalah persahabatan yang epik. Pertemuan dengan Choji itu bermula ketika Shikamaru yang sedang istirahat di bawah bayangan pohon di taman desa. Sementara itu, Choji yang gemuk dan pemalu sedang duduk di dekatnya mencoba makan snack yang dibawanya. Shikamaru yang tertidur terbangun karena bising yang disebabkan oleh suara snack Choji. Awalnya Shikamaru kesal karena suara tersebut mengganggu tidurnya. Namun melihat Choji yang tampak malu-malu, Shikamaru akhirnya memutuskan untuk mendekati dan berbicara kepadanya. Mereka memulai berbicara dan dengan cepat menemukan banyak kesamaan di antara mereka. Mereka berdua memiliki selera makan yang besar dan kesukaan pada makanan yang sama. Shikamaru juga menyadari bahwa di balik penampilan Choji yang gemuk, ada kepribadian yang hangat dan baik hati. Kedua anak laki-laki itu mulai menghabiskan waktu bersama, seringkali bermain dan berbicara tentang mimpi dan harapan mereka di masa depan. Mereka juga menemukan kecerdasan dan kemampuannya masing-masing. Meskipun Shikamaru dikenal sebagai anak yang pemalas, Choji melihat potensi luar biasa dalam temannya itu. Choji adalah satu-satunya teman yang benar-benar mengerti dan menerima sifat alami Shikamaru. Hal ini banyak ditemukan dalam skin-skin Naruto bahwa Ino bahkan tidak mampu mengerti Shikamaru, kecuali Choji. Mereka berdua menjadi tim yang tak terpisahkan, seringkali berlatih bersama di bawah bimbingan orang tua mereka yang bijaksana. Mereka belajar teknik dan strategi ninja, saling melengkapi satu sama lain dengan keahlian mereka yang berbeda. Begitu mereka masuk ke akademi, Shikamaru dan Choji juga sekelas bersama dengan Kiba dan Naruto. Mereka sering menghabiskan waktu dengan mengerjakan apa yang mereka anggap seru, menarik. Bisa disebut juga mereka sebagai geng yang nakal guys. Shikamaru sering menghabiskan waktunya untuk tidur. Shikamaru juga dikenal sebagai pemalas dalam hal apapun namun sangat cerdas. Iruka sebagai guru mereka memberi suatu tugas kepada Shikamaru. Bersama dengan Choji dan Ino yang Manaka, mereka pergi mencari satu set kunai milik Choji yang hilang. Selama pencarian mereka bertemu seorang anak misterius bernama Yota. Mereka pun menjadi takjub bahwa Yota memiliki kemampuan untuk memanipulasi cuaca, terutama melalui tingkat emosionalnya. Mereka takut desa akan menganggap orang luar sebagai ancaman. Mengingat saat itu banyak perang ninja yang terjadi, Shikamaru dan yang lainnya memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan Yota dan memberinya tempat tinggal di sebuah rumah pohon lalu membawakan makanan secara terus-menerus. Wah, ini persahabatan yang sangat sehat. Setelah lulus dari akademi, dia satu kelompok bersama Choji dan Ino di bawah bimbingan Asuma. Dia menyebut dirinya sebagai penakut nomor satu dan paling jago melarikan diri. Padahal dia hanya tidak ingin menggunakan kekuatannya dan malas berurusan dengan orang, apalagi mempertaruhkan nyawa mereka. Shikamaru tidak mempunyai cita-cita yang tinggi. Dia hanya ingin menjadi ninja biasa. Ia berharap agar menikah dengan perempuan yang tidak cantik tapi juga tidak jelek, lalu punya 2 orang anak. Ia juga berharap agar anak pertamanya berjenis kelamin perempuan, sedangkan anak laki-lakinya, sedangkan anak keduanya laki-laki. Dan ia berencana setelah anak pertamanya menikah, ia akan pensiun dari dunia ninja untuk terjun ke bidang pertanian. Jadi, dia sudah merencanakan itu karena malas guys mikirin jauh-jauh. Setelah lulus dari akademi, Shikamaru bergabung ke tim 10 bersama Asuma Sarutobi, alias di bawah bimbingan Asuma, bersama dengan Choji Akamichi dan Ino yang Manaka. Shikamaru terkejut bahwa Naruto Uzumaki juga lulus akademi karena Naruto telah gagal saat ujian kelulusan kelas. Shikamaru seringkali malas untuk berpartisipasi dan mengeluh berulang kali tentang kompetisi dengan banyak genin lainnya. Pada saat ujian Chunin, ujian tahap pertama mereka diberikan tes tertulis dengan 10 soal yang terlalu sulit untuk bisa dijawab oleh seorang genin. Dan karena itu, peserta ujian mencoba mencontek tanpa ketahuan. Shikamaru menggunakan kecerdasan pikirannya untuk mengisi lembar ujiannya dengan jawaban yang ia salin dari Sakura Haruno.
Dengan berbagai drama dalam ujian tahap awal Chunin, akhirnya tim 10 berhasil untuk lolos ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu memasuki hutan kematian. Ujian ini mengharuskan peserta untuk bertahan hidup selama 5 hari. Tim 10 awalnya menghabiskan waktu mereka untuk menghindari konflik dan bersembunyi setiap kali mereka menemukan tim lain. Namun, berubah ketika mereka menemukan Sakura yang kesulitan dan terpojok membela rekan timnya yaitu Rock Lee. Mereka harus membantunya demi keselamatan nyawa tim lain. Ino memutuskan untuk bertarung dan dia akhirnya menyeret Shikamaru dan Choji bersamanya untuk ikut memberikan dukungan kekuatan. Formasi Ino Shikacho menyerang Zaku Abumi yang memiliki kekuatan tangkip peluru. Shikamaru berhasil melumpuhkan Dosu dan Ino menggunakan main body switch pada Kin Suchi. Ino mencoba menggunakan Kin sebagai seorang sandera, tapi Zaku memilih untuk menyerang dirinya sendiri daripada membiarkannya digunakan untuk melawannya. Karena sudah terlalu lelah akibat pertarungan, tim 10 akhirnya harus mundur saat merasa bahwa Sasuke dapat menangani ninja Otogakure sendirian. Setelah melewati tahap kedua ujian Chunin, akhirnya babak baru pun datang. Mereka mengambil bagian dalam pertandingan 1 lawan 1. Shikamaru harus berhadapan dengan Kin lagi. Kin melemparkan jarum berlonceng yang diikat dengan tali untuk mengalihkan perhatian Shikamaru, memberinya celah untuk menyerangnya dengan jarum beracun. Dalam anime lonceng tersebut juga untuk menghasilkan genjutsu yang membuat pusing Shikamaru. Namun dengan kecerdasannya, Shikamaru telah mengubah bentuk bayangan dan mengarahkannya ke di bawah benang jarum yang ingin pegang, sehingga Kin terjebak dengan jurus bayangan Shikamaru. Setelah mengungkapkan tekniknya, Shikamaru mengambil shuriken dari sarungnya dan melemparkan kepada Kin. Karena gerakan yang ia gunakan sama, Shikamaru membuat gerakan menghindari shuriken, namun secara taktis itu malah membenturkan kepala Kin ke area bertarung hingga ia tak sadarkan diri. Hal tersebut memastikan kemenangan Shikamaru. Memasuki babak utama, dia bertarung melawan Temari. Ia sempat kesulitan menghadapi serbuan angin dari pasnya. Shikamaru lalu bersembunyi di balik pepohonan dan mulai menyusun strategi. Mula-mula ia akan menunggu matahari terbenam dan memanjangkan bayangannya. Temari mengetahui hal ini mundur, tapi ia dikejutkan dengan parasut buatan Shikamaru yang bisa memanjangkan lagi bayangannya. Temari lalu mundur kembali, tetapi di belakangnya ada lubang yang dimanfaatkan Shikamaru untuk menjebaknya dengan Kagemane no Jutsu. Tetapi secara mengejutkan, ia mundur dari pertarungan karena menurutnya ia sudah memikirkan 200 langkah ke depan dan masih tidak menemukan celah untuk mengalahkan Temari. Bahkan, ia mengalah karena ia bilang sepertinya ia kehabisan waktu. Meski kalah, ia mendapatkan aplaus meriah dari para penonton. Pertarungan antara Temari dan Shikamaru Nara dalam ujian Chunin merupakan momen menegangkan yang memperlihatkan kecerdasan dan kemampuan strategi Shikamaru. Meskipun awalnya berjalan dengan baik, Shikamaru pada akhirnya memutuskan untuk menyerah. Lalu setelah pertarungan itu, momen berubah ketika Shinobi Sunagakure atau Desa Pasir memulai penyerbuan. Shikamaru ditugasi mengejar Gaara dan Sasuke yang ditemani oleh Pakun, Naruto, dan Sakura. Ia lalu menjadi umpan untuk menghambat ninja Otogakure yang mengejar mereka juga. Dia mengikat semuanya kecuali satu orang yang bersembunyi di bawah pohon. Jika Shikamaru akan dibunuh, Asuma pun datang menyelamatkan nyawanya dan membunuh semua musuh dalam sekejap. Setelah keributan selesai, sebagai Chunin yang baru diangkat menjadi ketua tim untuk memburu rombongan Sasuke yang menuju persembunyian Orochimaru. Dia lalu mencari anggota tim lainnya yang semuanya genin. Dia lalu mendapatkan Choji, Kiba, Naruto, dan Neji. Setelah itu, mereka berkumpul dan mendapat pembekalan singkat dari Shikamaru. Lagi-lagi Shikamaru menunjukkan kecerdasannya dengan mengatur strategi dari anggota tim yang didapat secara acak. Tim Shikamaru lalu berangkat mengejar rombongan Desa Oto. Desa Oto ini kan desa bunyi ya teman-teman, yang dibawahi oleh Orochimaru. Setelah melalui berbagai hal, Shikamaru lalu melawan salah satu ninja Oto tersebut yaitu Tayuya. Gadis ini berkemampuan memberi ilusi genjutsu pada siapa saja yang mendengar suara sulingnya. Shikamaru memulai serangannya ke Tayuya, tetapi Tayuya mengeluarkan 3 Kuchiyose yang memakan arwah. Shikamaru berhasil mengatasinya dengan menggunakan flashbang dan memanjangkan bayangannya hingga mencapai ketiga Kuchiyose tersebut. Tetapi Tayuya lalu memanggil ketiga Kuchiyose tersebut. Shikamaru belum kehabisan akal. Dia lalu memancing Tayuya mendekat dan menjebaknya dengan Kagemane, Kage Shibari no Jutsu. Mereka berdua berusaha keras, tetapi akhirnya Shikamaru kehabisan cakra dan ketika ia akan dibunuh, Temari lalu datang menolongnya. Tayuya lalu melarikan diri, tapi Temari membunuhnya dengan Kuchiyose miliknya, yaitu jurus anjing yang seperti angin ribut membawa pedang parit atau pedang ya, entahlah, celurit kayaknya. Setelah misi selesai, dia lalu menyesali dirinya sendiri karena teman-temannya terluka. Walaupun kemampuannya sebagai ketua tim tidak lagi diragukan, dia tetap bersikeras dirinya tidak pantas menjadi Chunin. Tapi Tsunade mengatakan padanya biarpun misi gagal, ia sudah membawa kembali rekan-rekannya dengan selamat, dan itu yang terpenting. Shikamaru lalu menangis dan berjanji akan menjadi ketua yang lebih baik lain waktu. Lalu ia juga pernah berhadapan dengan Akatsuki. Setelah Hidan dan Kakuzu menyusup ke Konoha dan membunuh salah satu petinggi kuil di sana, Tsunade lalu membentuk Niju Sotai atau 12 pasukan untuk melindungi desa. Shikamaru, Izumo, Kotetsu, dan Asuma ditugasi untuk mencari dan menangkap atau bila perlu membunuh 2 Akatsuki yang sudah mengacau di Konoha ini. Mereka berhasil menemukan kedua orang itu dan mulai menyerangnya. Shikamaru berhasil menjebak Hidan dengan Kagemane no Jutsunya dan memaksanya keluar dari lingkaran goib. Kepala Hidan lalu dipenggal.
tetapi secara mengejutkan ia masih bertahan hidup. Bahkan Hidan masih dapat berteriak-teriak kepada Kakuzu. Ketika anggota tim Asuma sedang terkaget-kaget, Hidan memulai ritual kembali. Ia lalu menusukkan dirinya sendiri dan mengakibatkan Asuma luka parah. Choji, Ino, dan lainnya datang dan menolong tim Asuma. Kedua anggota Akatsuki itu pun mundur, sayangnya nyawa Asuma sudah tidak tertolong, dan lalu Shikamaru menyalakan rokok terakhir untuk Asuma dan untuk dirinya. Itu seperti sebuah penghormatan terakhir kepada guru Asuma. Meskipun setelah itu Shikamaru juga tidak tinggal diam, ia menanamkan dendam yang besar kepada Hidan. Setelah konfrontasi Akatsuki tersebut, Shikamaru, Choji, dan Ino membalaskan kematian Asuma. Tsunade melarang mereka dengan alasan tim Shikamaru tidak memiliki pemimpin. Namun kemudian Kakashi muncul dan menawarkan diri sebagai pemimpin. Mereka berempat berangkat untuk mengejar Kakuzu dan Hidan. Kakuzu dan Hidan berhasil ditemukan dengan bantuan Ninpo Shintenshi no Jutsu milik Ino. Pertarungan antara mereka pun tidak terelakkan. Di tengah pertarungan, Shikamaru menyadari bahwa kedua lawan mereka memiliki kemampuan unik. Kakuzu memiliki 5 jantung yang membuatnya mampu bertahan hidup sampai 106 tahun. Pantes sih dia bisa ngelawan Hokage pertama hidupnya aja sampai 106 tahun. Tim Shikamaru yang sangat sempat kewalahan menghadapi lawan-lawan yang tidak bisa mati. Tiba-tiba Yamato, Sai, dan Naruto baru saja menyelesaikan jurus barunya datang memberi bantuan. Akhirnya Kakuzu dan Hidan bisa ditaklukkan. Shikamaru memotong kepala Hidan dengan jurus pengikat bayangannya dan menguburnya hidup-hidup. Sedangkan Kakuzu berhasil ditaklukkan oleh tim Kakashi. Naruto mencederainya dengan Futon Rasen Shuriken atau elemen angin Rasen Shuriken, dan Kakashi mengakhirinya dengan Raikiri. Lalu Shikamaru juga sangat berjasa dalam Perang Dunia Ninja keempat. Dalam Perang Dunia Ninja keempat, Shikamaru ditugaskan di divisi 4 yang dipimpin oleh Kazekage kelima, yaitu Gaara bersama dengan Temari dan para petarung jarak jauh lainnya. Ia, Ino Yamanaka, dan Choji Akamichi sempat ditugaskan untuk membantu divisi 1 Darui untuk mengalahkan Kinkaku dan Kumogakure yang telah berubah menjadi Kinkaku Demon. Itu seperti Kyuubi gitu guys. Karena dulu ia dan saudaranya Kinkaku pernah ditelan Kyuubi saat hendak menangkapnya, tetapi berhasil selamat karena memakan daging dalam tubuh Kyuubi. Dengan bantuan dari divisi 2 atau petarung jarak dekat yang dipimpin oleh Kitsuchi dan Iwagakure dan divisi 1 Darui, akhirnya mereka berhasil menyegel Kinkaku ke dalam gucinya sendiri. Setelah perang berakhir, Shikamaru melanjutkan perannya sebagai ninja Konohagakure. Ia diangkat sebagai Junin dan menjadi penasihat utama Hokage, memanfaatkan kecerdasan dan strateginya untuk membantu memimpin desa. Shikamaru juga menjadi mentor dan teman dekat bagi generasi baru ninja seperti Boruto dan tim-tim lainnya. Dalam serial sequel Boruto, Naruto Next Generation, yaitu Boruto, terungkap bahwa Shikamaru menikahi Temari, seorang ninja dari desa Sunagakure. Mereka memiliki seorang putra bernama Shikadai Nara yang juga muncul dalam cerita Boruto. Pernikahan Shikamaru dan Temari menjadi salah satu perayaan besar dan menggambarkan hubungan aliansi yang erat antara Konohagakure dan Sunagakure. Dan dalam episode Boruto ini, hampir semua perdamaian itu sudah berada dalam 5 negara guys, 5 desa udah damai. Nah, tadi adalah sebuah penjelasan singkat mengenai Shikamaru Nara. Kalau misalnya kalian ingin tahu lengkap, ya kalian boleh nonton episode Naruto dari awal sampai terakhir. Itu banyak banget, ada sekitar berapa ratus episode, itu gak habis-habis dalam satu hari kalau kalian nonton. Dan sekian dulu pembahasan dari channel ini. Gua admin satu izin cabut. Jangan lupa komen, like, serta subscribe. Yang penting sih komen supaya gua nggak ngerasa sendirian lagi guys. Oke, thank you, see you and later and bye bye.